welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dulana Putri sebagai Darmi. Saya Elsa Filiati sebagai Ibu Darmi. Dan saya Asmirana Ramadhani sebagai temannya Darmi 1. Saya Arlindiani sebagai temannya Darmi 2. Di sini kita akan membuat video seni drama yaitu berjudul Batu Menangis. Kami dari kelompok 5. Bye-bye. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu kala, mereka hidup berkecukupan. Namun, saat ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari kerja di ladang, kulit ibu Darmi semakin gelap dan berat badannya pun menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjaannya setiap hari hanya berdandan. Ia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Bu, Ibu, ada apa nak? Bukankah aku sudah bilang kalau aku bangun tidur, Ibu tuh harus membersihkan kamar aku, membuatkan aku minuman, dan membuatkan aku lulur. Tapi kan kamu sudah besar, seharusnya kamu bisa menyiapkan diri sendiri. Ibu kan tahu kalau aku sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada. Hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik hanya itulah yang dilakukan putrinya. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah. Ia tak lupa mengajak Darmi. Nah, ayo kita Ibu bekerja di sawah. Ke sawah? Nanti kulit aku kotor, Bu. Kuku aku juga ikut kotor. Apa kamu tidak kasihan sama Ibu, nak? Aku lagi berdandan, Bu. Akhirnya, sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampiri ibunya. Bu, upahnya mana? Nah ini apa? Jangan, nak, ini uang untuk membeli beras. Kan beda aku habis, Bu. Terus gimana? Kamu tuh bisanya cuma minta, tidak mau bekerja. Udah sini. Kayak gitu dong. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya. Bu, mana uangnya? Nah, kamu coba ikut Ibu bantu bekerja di sawah. Apa sih, Bu? Ibu kan sudah tua. Jika suatu saat Ibu dipanggil Tuhan, maka Ibu sudah tidak khawatir lagi dirimu bisa mengurus diri. Kita tuh orang miskin, kita juga butuh bekerja untuk bisa makan. Siapa suruh jadi orang miskin? Aku juga gak mau dilahirin sama Ibu. Baiklah anakku, Ibu hanya memohon agar kamu tidak mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu. Jika suatu saat Ibu dipanggil Tuhan, Ibu bisa tenang. Iya, Bu. Dengan sabar, hari berganti hari. Akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggak dengan memakai pakaian bagus. Orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang di desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang-orang bertanya-tanya. Lihat wanita itu cantik sekali. Iya ya, berbeda dari surga. Tapi lihatlah yang wanita di belakangnya itu siapa? Entahlah siapa ya dia itu. Aku kasihan sama wanita itu. Kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Kenapa? Itu wanita di belakangmu siapa? Oh, ini pembantuku. Masa pembantumu sih? Iya, pembantuku. Kenapa? Ya sudahlah. Ih, nggak jelas. Darmi, kamu mau kemana? Mau ke pasar nih? Kenapa? Itu siapa yang di belakangmu? Oh, ini pembantuku lah. Bukannya itu ibumu ya? Pembantuku. Astaga, meskipun dia pembantumu, kamu jangan gitu, hargailah dia. Iya. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis
dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan, Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Kesimpulan cerita batu menangis adalah bahwa setiap ucapan orang tua akan menjadi doa. Karena itulah jangan pernah menyakiti hati orang tua. Dan pesan moral dari legenda batu menangis adalah selalu menghormati dan sayangi kedua orang tuamu, karena kesuksesan kalian dan kebahagiaan kalian akan sangat tergantung dari doa kedua orang tua kalian.